November nanti timnas Indonesia akan mengawali langkah berat mereka dalam meraih asa pada Piala Dunia 2026. Timnas Garuda yang berada di grup F bisa jadi memiliki peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Pasalnya di grup ini terdapat Vietnam dan Filipina yang notabene Indonesia sudah tahu peta kekuatan mereka, dan mungkin Irak akan menjadi lawan kuat di grup F tersebut. Akan tetapi kita tidak perlu sekhawatir itu, sebab Irak bukan tim yang tidak bisa dikalahkan. Hal ini yang membuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir sangat yakin bahwa timnas Indonesia akan mampu lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena cita-cita kita tidak cukup di sini, grup F kita lawan Filipina, Vietnam, Irak tidak cukup di situ juga, kita mau lebih tinggi. Karena ya kompetisi akan makin tinggi, pertandingan akan makin berat, semua negara juga ingin, karena ingat jatah Asia sendiri kan 8,5, siapa yang nggak pengen sekarang? Dengan gelontoran 12 gol dan tanpa kebobolan sama sekali, Indonesia menjadi tim tersubur dari 20 tim di putaran pertama. Tim besutan Sintayong itu melaju dengan begitu meyakinkan ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kendati begitu, di putaran kedua, tim Garuda baru benar-benar menghadapi tantangan sesungguhnya dalam upaya menjaga mimpi tampil di putaran final Piala Dunia 2026. Indonesia akan bergabung dengan satu tim asal Timur Tengah, Irak, dan dua tim asal Asia Tenggara, Vietnam dan Filipina, di penyisihan grup F. Meski kerap dianggap tipis, peluang Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga akan selalu ada. Peluang ini rasanya akan semakin besar apabila tim Garuda bisa memaksimalkan raihan poin di dua laga pembuka penyisihan grup F, tepatnya saat bertandang ke kandang Irak pada tanggal 16 November dan menjamu Filipina pada tanggal 21 November tahun 2023. Dua laga pembuka dinilai bisa menjadi kunci utama dalam mengintip peluang Indonesia melaju ke putaran ketiga. Tim Garuda bisa dibilang mengawali kiprah di putaran kedua dengan skenario terburuk, bertandang ke markas Irak. Tanpa bermaksud meremehkan kekuatan Filipina dan Vietnam, tim berjuluk Lions of Mesopotamia itu merupakan kandidat terkuat juara grup F sekaligus menjadi lawan terkuat Indonesia di putaran kedua. Irak, yang menempati peringkat ke-69 FIFA, bakal melakoni laga pembuka penyisihan grup F dengan kepercayaan diri tinggi. Pengoleksi satu trofi Piala Asia itu tidak tersentuh kekalahan di 4 laga terakhir. Terakhir kali Irak menelan kekalahan adalah saat harus mengakui keunggulan Rusia dan Kolombia di laga uji coba akhir Maret dan awal Juni tahun 2023. Total, dari 11 laga pada sepanjang 2023, The Lions of Mesopotamia itu hanya menelan 2 kekalahan dan memetik 4 kemenangan, termasuk saat membungkam Oman 3-2, di partai final Piala Teluk, pertengahan Januari tahun 2023. Kemenangan atas Oman itu pun memperpanjang rekor apik Irak kala tampil di depan pendukung sendiri. Di 5 laga kandang terakhir, Iran tidak pernah kalah dengan torehan 4 kemenangan beruntun. Status unggulan Irak di laga kontra Indonesia pun diperkuat dengan rekor pertemuan The Lions of Mesopotamia dengan tim Garuda. Irak selalu berhasil memetik kemenangan di 3 duel terakhir dengan Indonesia, termasuk dengan kemenangan besar 6-0, di ajang Asian Games 2006 di Doha, Qatar. Dengan berbagai catatan ini, tidak berlebihan apabila Indonesia digadang-gadang akan sulit untuk bisa melewati hadangan Irak. Lepaskan umpan, masih bisa. Sayang sekali, umpan dari Ali Anan Kadim dimanfaatkan dan disundul dengan baik oleh Hamadi Ahmed Abdullah, merubah kedudukan. Hamad di sana, lepaskan umpan kotak penalti, berbahaya pemirsa, di kotak penalti masih bisa. Oh, sepertinya terjadi pelanggaran cukup
keras Bung di sana Bung. Iya, kita belum jelas apakah M. Robi tadi yang melakukan pelanggaran. Menghadapi bola di kotak penalti. Bersiap-siap Harar. Sudah dilakukan langsung. Masih menempati posisi sebelah kiri gawang dari Imade Wirawan. Alhasil, apabila bisa mematahkan prediksi tersebut dan mencuri setidaknya 1 poin atau bahkan 3 poin dari bertandang ke markas Irak tersebut, Indonesia bisa lebih percaya diri menatap sisa laga di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2023. Terlebih, di laga kedua pasukan Sintayong akan melakoni laga kandang kontra Filipina, di Stadion Gelora Bung Karno. Kendati kalah dalam hal peringkat FIFA, Indonesia punya rekam jejak cukup apik dalam menghadapi tim berjuluk The Ascals tersebut. Tim Garuda tercatat tidak pernah kalah dalam 4 laga terakhir kontra Filipina dengan torehan 1 kemenangan dan 3 hasil imbang. Satu-satunya kemenangan itu ditorehkan Indonesia kala tampil di markas Filipina di laga pamungkas penyisihan grup A Piala AFF 2022 Januari tahun 2023. Kala itu, Indonesia menang 2-1, lewat gol Dendi Sulistiawan dan Marcelo Fernandes. Jika bisa mengulangi torehan ini di laga kedua putaran kedua penyisihan grup F, Indonesia bisa lebih percaya diri dalam menatap laga selanjutnya. Sebuah gol yang sangat cantik lewat kedua Zubara. Hasil lemparan ke dalam dari Witan Sulaiman mampu dibantai oleh Dendi Sulistiawan untuk mengubah skor menjadi 1-0 buat keunggulan sementara Indonesia. Sebuah proses gol yang sangat-sangat cantik dari Hujan Adi. Alhamdulillah, sebuah gol yang sangat cantik, proses gol yang sangat indah dari Marcelo Fernandes dan juga Samuel Randai menjadikan Indonesia unggul 2-0. Terlebih, Indonesia akan menghadapi salah satu rival di Asia Tenggara, Vietnam. Duel antara Indonesia dan Vietnam ini pun akan digelar secara beruntun, tanggal 21 Maret dan tanggal 26 Maret tahun 2024 mendatang. Setelah menjamu Vietnam, Indonesia akan ganti bertandang ke kandang The Golden Stars Warriors di laga keempat penyisihan grup F. Dua laga ini sekaligus menjadi kesempatan buat tim Garuda untuk memperbaiki rekor penampilan kontra Vietnam. Di 5 laga terakhir kontra The Golden Star Warriors tersebut, Indonesia tidak pernah menang dengan torehan 3 kekalahan dan 2 hasil imbang. Dengan upaya Indonesia untuk bisa menjaga asa finish di 2 posisi teratas klasemen akhir grup F, Indonesia harus bisa memaksimalkan raihan poin dalam 2 pertemuan kontra Vietnam tersebut. Sorot pelanggaran-pelanggaran nggak perlu. Indonesia tadi mudah saja di menit ke-3 ini. Indonesia kebobolan. Tampaknya Winston digagalkan oleh Godiama. Tendangan penjuru. Kembali Wisdiani membobol gawang Indonesia lewat tulang kepala yang tidak terduga, membuat Vietnam kini menggandakan kemenangan menjadi 2-0. Mampukah timnas Indonesia melewati tantangan besar pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026? Biarkan waktu yang menjawabnya.